Kita lanjut bahas PTT Dunia Para Dewa episode 109. Oke, langkah usah banyak mang kita langsung masuk aja ke pembahasan. Semua orang di dalam ruangan ini merasakan hawa dingin. Bagaimanapun juga mereka tidak bisa membayangkan bahwa sekelompok kekuatan bintang 7 Dodi lenyap hanya dalam kurun waktu 1 malam akibat kemarahan klan binatang ajaib. King Hauran melanjutkan kata-katanya. Keluarga binatang ajaib memiliki garis keturunan dari binatang iblis kuno puncak yang membuat mereka sangatlah kuat. Meskipun telah berlalu bertahun-tahun, keluarga binatang ajaib ini selalu melarang perkawinan campur dengan ras lain untuk memastikan kemurnian garis keturunan mereka. Dan selama beberapa generasi banyak binatang iblis telah membangkitkan sebagian kekuatan dari garis keturunan kuno mereka, sehingga kekuatan ini jauh lebih menakutkan daripada apa yang kita sadari di permukaan. Jantung dari Nan Erming berdebar. Apa? Tidak boleh ada perkawinan campur dengan ras lain. Perasaan kehilangan kini muncul di dalam hati dari seorang Nan Erming. Dia menggelengkan kepalanya, baru kemudian berhasil menekan emosi yang aneh itu. Xiaoyan bertanya dengan bingung, apakah keluarga binatang ajaib menguasai sebagian besar binatang iblis yang berada di dalam benua Dodi? Lalu kenapa kita tidak melihat reaksi apapun dari keluarga binatang ajaib ketika orang-orang memburu para binatang iblis? King Hauran tiba-tiba saja menjelaskan, keluarga binatang ajaib memiliki garis keturunan bangsawan. Mereka menganggap diri sebagai garis keturunan kerajaan dan mereka semuanya bisa berubah wujud menjadi manusia serta menolak interaksi apapun dengan binatang iblis yang lain. Jika tidak, kekuatan mereka akan jauh lebih besar daripada yang sekarang. Mendengarkan ucapan dari seorang King Hauran membuat mereka semuanya menghela nafas penuh emosi. Keluarga binatang ajaib benar-benar kekuatan kelas pertama. Feng Bao tiba-tiba saja berkata, sebenarnya aku sangat ingin melihat Tuan Muda Xiaoyan memimpin beberapa ratus Dodi bintang 5 sekarang, dan itu pasti akan menjadi momen bagi kita untuk menunjukkan kekuatan. Selanjutnya, Feng Bao melihat ke arah Lang Tian sambil mengatakan, Lang Tian, apakah sekarang kau juga memikirkan beban yang sama dengan yang aku pikirkan? Lang Tian hanya diam, mengepalkan tinjunya, matanya penuh keputusasaan. Dan kini, Long Yi yang berada di samping dari Xiaoyan tidak kuasa menahan rasa merinding karena Long Yi sudah sangat familiar dengan tatapan mata Lang Tian yang penuh keputusasaan seperti itu. Tiba-tiba saja Lang Tian mengambil setumpuk inti binatang iblis di bintang 4 Dodi sambil berkata, aku akan melakukan terobosan sekarang juga. Setelah melakukan hal seperti itu, Lang Tian bergegas keluar dari dalam aula ini. Feng Bao terkejut dengan tindakan Lang Tian dan kekaguman muncul di dalam hatinya sambil berkata, sungguh orang yang sangat nekat, tapi itu merupakan idolaku. Xiaoyan juga menimpali. Lang Tian benar-benar patut untuk dikagumi. Xiaozan tiba-tiba teringat sesuatu dan dia pun berbisik kepada Nan Erming. Nan Erming, apakah sekarang kau menyesal karena kau tidak meninggalkan alamat pada gadis berbaju merah saat itu? Nan Erming segera berkata, apa sih kau ini? Pergi sana. Melihat sikap dari seorang Nan Erming yang seperti itu cukup aneh, Xiaoyan bertanya dengan khawatir, sebenarnya ada apa? Nan Erming sedikit tertunduk sambil mengatakan, tidak apa-apa, hanya kelalaian sesaat, mohon maafkan aku. Tak lama kemudian Nan Erming mengeluarkan liontin giok, menyerahkan pada Xiaoyan sambil berkata, Tuan Muda Xiaoyan, ini merupakan liontin giok yang aku maksud. Xiaozan dan juga diriku telah mempelajarinya cukup lama, tapi kita tidak mendapatkan apapun atau sebuah petunjuk dalam hal ini. Xiaoyan segera mengambil liontin giok dari tangan Nan Erming dan dia merasakan hawa yang cukup dingin. Cahaya lembut terpancar dari liontin itu yang kemudian menunjukkan wajah hantu di dalam liontin giok. Xiaoyan mengerutkan keningnya dan kemudian semua orang di dalam tempat ini penasaran dengan apa yang akan terjadi selanjutnya. King Hauran juga melihat pada liontin giok yang dipegang oleh Xiaoyan dan dia pun berkata, jika dilihat dari kualitas giok ini,
seharusnya merupakan sebuah artefak kuno. Namun fungsi spesifik dari liontin giok ini tidak diketahui. Bahkan jika itu merupakan kunci alam rahasia, benua Dodi sangatlah luas dan tidak terbatas. Menemukan alam rahasia sama sulitnya seperti mencari jarum di tumpukan jerami. Feng Bao langsung menimpali. Aku benar-benar tidak tahu berapa banyak harta karun yang telah terkubur sepanjang sejarah akibat bencana kuno. Zeni dan juga Le Shaolong kali ini juga memandangi liontin giok tersebut. Zeni pun memeriksanya cukup lama dan kemudian dia berkata, karena kita berkesempatan mendapatkan liontin giok ini, mungkin kita juga akan berkesempatan untuk mendapatkan sebuah petunjuk. Mungkin itu seperti sebuah peta. Terlepas dari hal itu, bisa mendapatkannya adalah hal yang baik. Ketika Zeni mengatakan hal seperti ini, sedikit kecewaan terlintas dalam pandangan mata Soyen. Tapi dengan kepribadian Soyen, dia pasti tidak akan pernah menyerah untuk mencari tahu tentang hal ini. Soyen menghela napas yang panjang dengan hati-hati mengingat kembali momen-momen masa lalu dan berharap mendapatkan pencerahan. Setelah berpikir panjang, tampaknya memang tidak ada peluang yang berkaitan dengan liontin giok. Soyen hanya mengurutkan bibirnya. Dan mungkinkah dia sekarang harus bergantung pada api surgawi atau roh hantu lagi? Tapi bagaimana mungkin ada begitu banyak hal baik berturut-turut akan berdatangan pada Soyen. Yang pertama adalah kotak giok berwarna merah dan sekarang adalah liontin giok ini. Soyen kemudian diam-diam mengaktifkan kekuatan api surgawi yang langsung menyelimuti liontin giok. Terkena kobaran api berwarna abu-abu biru, semua orang pun langsung merinding. Apakah liontin giok mampu menahan api surgawi jika sampai terbakar menjadi debu? Bukankah ini hanyalah sebuah lelucon? Lagi pula, ini adalah sesuatu yang berkaitan dengan peninggalan kuno. Dan giok itu sendiri juga tidak ternilai harganya, apalagi rahasia yang terkandung di dalamnya. Liontin giok secara perlahan berubah menjadi warna merah di bawah kobaran api berwarna abu-abu biru. Seluruh tempat ini menjadi sunyi, hanya terdengar suara detak jantung dan keringat dingin mengalir dari dahi Soyen. Soyen pun merasa ragu memandang semua orang yang kemudian dia berkata, haruskah aku membakarnya secara total atau tidak? Semua orang di dalam ruangan ini hanya saling memandang dan mereka juga tidak tahu harus berbuat apa. Shou-san tersenyum yang kemudian dia berkata, akhirnya aku mengerti kenapa orang tua itu berani mengeluarkan relik kuno yang begitu berharga. Ternyata hanyalah untuk menipu orang. Ini benar-benar sebuah masalah yang cukup rumit. King Haoran merenung sejenak. Daripada membiarkannya menjadi beban, lebih baik kita mengambil resiko. Aku rasa artefak kuno yang masih bertahan hingga kini tidak akan pernah rusak meskipun dibakar menggunakan api surgawi. Soyen segera mengatakan, ucapan kakak Haoran masuk akal juga. Tanpa ragu lagi Soyen pun mengaktifkan sepenuhnya kekuatan api surgawi yang kini berkobar. Suhu di dalam ruangan ini pun meningkat. Liontin giok yang berada di tangan dari Soyen tampaknya tidak mampu menahan kekuatan dari api surgawi, lalu krak mengeluarkan suara retakan. Soyen dan juga yang lainnya berpikir semuanya sudah berakhir. Kali ini liontin giok yang berada di tangan dari Soyen warnanya sudah menjadi hitam. Itu benar-benar gosong dan rasanya Soyen ingin menangis. Artefak kuno hancur hanya dengan sekali terbakar api surgawi. King Haoran juga terkejut, lalu tidak tahu harus mengatakan apa. Shou-san tercengang karena liontin giok hanya berubah menjadi barang rongsokan untuk saat ini. Soyen kemudian berkata, karena ini bukan untuk kita, mari kita bakar sepenuhnya saja dan biarkan hal ini menjadi debu yang kembali pada zaman kuno. Soyen dengan penuh penyesalan kembali membakar liontin giok yang berwarna hitam itu sampai permukaan liontinnya benar-benar memiliki retakan yang sangat banyak di bawah kobaran api surgawi. Lalu perlahan retakan itu pun mulai terkelupas. Zeni ketika menyaksikan hal seperti ini cukup bersedih. Liontin giok kuno yang begitu indah pada akhirnya hancur begitu saja. Soyen mulai menghibur yang lainnya
Jika bukan peluang kita, maka kita tidak akan pernah bisa mendapatkannya. Dan semua, cobalah untuk lebih berpikiran secara terbuka. Tidak perlu ada penyesalan. Meskipun Soyeon mengatakan hal seperti itu seolah-olah dia tidak patah hati, namun sebenarnya Soyeon hanya menghibur dirinya sendiri saja. Karena dia juga tidak ingin Xiaozhan dan juga Nan Erming merasa bersedih karena mereka berdua yang telah membawa Leontin Giok ini. Xiaozhan tidak menunjukkan banyak hal, tapi tatapan mata Nan Erming sedikit bergetar. Dia nampak bersedih. Leontin Giok masih terbakar oleh api surgawi, dan kemudian secara perlahan retakan-retakan berwarna hitam yang telah gosong kini mulai berjatuhan. Di dalam bayangan mata dari seorang Nan Erming, sosok gadis berbaju merah juga secara perlahan menghilang dengan terbakarnya Leontin Giok ini. Nan Erming pun berkata di dalam hatinya, mungkinkah aku benar-benar ditakdirkan untuk tidak bertemu dengannya lagi? Nan Erming sangat bersedih dan dia hanya bisa menundukkan kepalanya ketika melihat Leontin Giok akan hancur sepenuhnya. Ketika suasana menjadi hening, tiba-tiba saja sebuah sinar cahaya perak terpancar dari Leontin Giok yang ada di tangan dari Soyeon. Sedikit warna berkilau seperti sebuah berlian tidak bisa disembunyikan dari Leontin itu. Hati dari Soyeon pun berdebar dan kemudian dia mematikan api surgawi miliknya. Semua orang tercengang ketika menatap keadaan telapak tangan Soyeon, dan kini pandangan mata Nan Erming berbinar penuh kegembiraan. Soyeon penuh keterkejutan, dia berkata, mungkinkah ini sebenarnya? Dengan lembut, Soyeon pun menggosok sedikit warna hitam pada Leontin itu dengan jarinya sambil gemetaran. Dan tak lama kemudian sebuah giok berwarna putih perak berkilauan seperti kristal yang tembus pandang terungkap di hadapan semua orang. Kesedihan Xiaozhan berubah menjadi kegembiraan. Jadi memang ada misteri di dalamnya. Kaisar Iblis Hauran benar. Bagaimana mungkin sebuah artefak kuno bisa dirusak semudah itu? Xiaozhan langsung menampar meja hitam yang ada di hadapannya saking senangnya, yang kemudian dar, meja itu sampai mengecap telapak tangan dari seorang Xiaozhan. Zeni memelototi Xiaozhan. Merusak properti seperti ini kau dikenakan denda. Xiaozhan, bagaimana cara membayarmu? Dicicil atau dibayar secara lunas? Xiaozhan pun tertawa. Leontin Giok ini benar-benar indah. Jika aku bisa mendapatkan sebuah peluang dari dalamnya, denda sebanyak apapun, aku pasti akan bayar. Soyeon segera mengatakan, sudahlah, tidak perlu bertengkar. Kali ini Leontin Giok yang ada di tangan Soyeon, lapisan luarnya sudah terkelupas semuanya dan benar-benar menunjukkan warna bening seperti kristal yang tembus pandang. Dan kemudian di dalamnya terukir dua kata, rumah hantu. Le Shaolong menyipitkan matanya sambil berkata, sebenarnya terbuat dari bahan apa? Aku belum pernah melihat giok sejernih ini. Soyeon menggelengkan kepalanya dan kemudian dia pun dengan lembut menyalurkan doki ke dalam Leontin berwarna putih seperti kristal perak. Tiba-tiba hal itu memancarkan sebuah cahaya menyilaukan, membuat ekspresi banyak orang menjadi sangat serius. Cahaya itu diproyeksikan ke arah depan yang kemudian bersinar dengan terang secara perlahan membentuk sebuah gambaran peta hologram. Namun tempat yang ditunjukkan dari peta hologram ini sangatlah aneh, memiliki banyak garis-garis perak yang menghubungkan satu sama lain, dan tempat yang digambarkan di dalam peta tampak kacau namun juga teratur. Semua orang mempelajari peta hologram ini dalam waktu yang cukup lama dan menganggapnya mendalam serta sulit untuk dipahami. Le Shaolong tiba-tiba saja menunjuk garis-garis perak sambil berkata, yang di atas itu sesuai dengan fenomena langit, sementara yang di bawah menunjukkan letak dari topografi langit dan bumi terbentuk. Hal ini seperti sebuah tempat yang bergerak namun dengan stabil. Mungkinkah tempat ini hanya
bisa ditemukan dengan merujuk silang peta bintang dan juga peta medan. Garis-garis ini seharusnya adalah bagian dari peta bintang, sementara yang lainnya merupakan peta medan. Zeni lalu menimpali. Pengamatan dari Saolong memang sangat teliti. Garis-garis perak itu terhubung seperti bintang-bintang yang bergerak di langit. Sepertinya tidak akan mudah untuk menemukan tempat ini. King Hauran lalu mengeluarkan seluruh peta yang dia punya dari benua Dodi dan mencocokkan dengan peta hologram yang dimunculkan dari dalam kristal berwarna putih. Tempat ini berada di luar jangkauan dari bayangan kita. Mungkin akan membutuhkan banyak usaha untuk menemukannya. Mendengarkan ucapan dari Hauran membuat Xiaoyan merasa cukup kebingungan. Meskipun dia telah berhasil membuka rahasia dari Liontin Giok, namun tempat yang ditunjukkan dari peta Liontin itu sepertinya tidak berada di dalam benua Dodi. Ini adalah suatu lain yang akan menjadi masalah baru bagi seorang Xiaoyan. Zeni tiba-tiba saja berkata, mungkinkah tempat ini seperti alam ilusi, termasuk ke dalam dunia lain? Namun selama kita memiliki peta, itu bisa diatasi. Ada banyak orang luar biasa di dalam aliansi bisnis yang mahir dalam memahami astronomi, geografi, dan juga perhitungan peta bintang. Aku akan pergi dan bertanya pada mereka. King Hauran cukup setuju. Ucapan Nona Zeni memang masuk akal. Jika berbicara soal pemahaman tentang topografi dan juga bentang alam benua, aliansi bisnis jelas adalah tempat yang paling cocok. Xiaoyan merasa perkataan Zeni memang masuk akal, dan kemudian dia memberikan Liontin Giok berwarna putih sebening kristal itu kepada Zeni. Zeni pun menolaknya sambil tersenyum, menggelengkan kepalanya sambil berkata, kau tidak perlu memberikan Liontin ini padaku. Aku hanya perlu membuat fotokopiannya saja. Zeni langsung mengeluarkan sebuah bola kristal dari dalam cincin penyimpanan. Dia pun mengarahkan bola kristal ini pada peta hologram dari Liontin Giok, dan kemudian hasilnya pun tercetak di dalam bola kristal. Xiaoyan yang kebingungan, dia bertanya, sebenarnya bola apa itu? Zeni pun menjelaskan, bola kristal ini disebut sebagai kristal cermin. Benda ini sebenarnya cukup mudah ditemukan di dalam benua Dodi dan secara khusus digunakan untuk mencetak sebuah gambar. Hanya saja biayanya sangat mahal. Jadi umumnya yang memiliki kristal cermin hanyalah kekuatan yang besar. Mata Xiaoyan pun berbinar. Benda yang benar-benar cukup bagus dan juga sangat praktis. Zeni tersenyum. Jika adik Xiaoyan menyukainya, aku akan membelikannya satu untukmu. Xiaoyan langsung menolaknya, tidak perlu. Barang ini kan kau sudah memilikinya. Jadi aku tidak membutuhkan kristal cermin ini. Pandangan mata dari seorang Nan Erming terlihat sangat gembira karena Liontin Giok tidak rusak dan bahkan malah menunjukkan rahasia yang lain. Hati dari Nan Erming memiliki secercah harapan untuk bisa bertemu kembali dengan gadis berbaju merah saat itu. Ketika Xiao Yao melihat pada Liontin Giok yang telah diuraikan rahasianya oleh Xiaoyan, dia hanya terdiam dan tidak komentar apapun sebelum pada akhirnya Xiao Yao berbicara. Aku mungkin tidak ada lagi urusan di dalam tempat ini, jadi aku akan pergi berkultivasi terlebih dahulu. Kekuatanku baru saja pulih dan aku perlu untuk menstabilkannya. Xiaoyan pun memperhatikan Xiao Yao yang nampak gelisah semenjak kekuatannya telah kembali. Dan bagaimana mungkin Xiaoyan tidak memahami apa yang dipikirkan oleh tetua Xiao Yao. Mendapatkan kembali kultivasi yang hilang adalah sebuah rasa senang karena dia akan bisa mewujudkan mimpinya naik ke bintang 5 Dodi. Namun ketika memikirkan tentang kesengsaraan Kaisar bintang 5, hal itu juga akan menjadi masalah tersendiri. Tubuh Xiao Yao yang telah lama terkikis oleh segel pemakan jiwa sebenarnya sudah melemah dan mengandalkan sepenuhnya pil hati ungu mungkin juga tidak aman karena fisik dari Xiao Yao sudah tidak sekuat pada masa lalu. Ketika Xiao Yao baru saja akan pergi, Xiaoyan pun berkata, leluhur, tunggu dulu. Aku mengerti perasaan leluhur.
dan memulihkan Dogi seharusnya tidak menjadi masalah. Namun aku khawatir dengan kondisi tubuh fisik leluhur mungkin akan cukup sulit untuk bisa mencapai puncak kekuatan seperti sebelumnya dalam waktu yang singkat. Xiao Yao terkejut. Dia tidak membalas dan semua orang di dalam tempat ini tiba-tiba mengerti apa maksud dari perkataan Zhou Yan. Suasana juga cukup menegangkan. Meskipun Xiao Yao tampak percaya diri ketika pertama kali memulihkan kekuatannya, sebenarnya dia sangat gelisah karena dia telah menyaksikan seorang Zhang Yi menjalani kesengsaraan Kaisar Bintang 5 Dodi, dan bahkan dengan bantuan pil hati ungu pada saat itu Zhang Yi masih menderita sedikit rasa sakit. Dan mengingat kondisi tubuh fisik dari seorang Xiao Yao saat ini, bahkan dengan pil hati ungu mungkin tidak berhasil melewati kesengsaraan Kaisar Bintang 5 Dodi. Dia beralasan ingin berkultivasi sendirian hanyalah untuk menghindari semua orang di dalam ruangan ini terpengaruh oleh suasana hati Xiao Yao yang sedang memburuk. Xiao Yao tiba-tiba saja berbicara, "Dengan pil hati ungu aku rasa tidak ada salahnya aku mengambil sebuah resiko." Zhou Yan dengan tegas menjawabnya, "Tidak, aku tidak bisa membiarkan leluhur mengambil resiko yang sangat besar. Bagaimana jika leluhur kau pulihkan dokimu dulu? Dan untuk mengatasi cobaan atau kesengsaraan Kaisar Bintang 5 Dodi, mari kita tunda sampai aku menemukan solusinya." Zhou Yan teringat dengan pil pemurni sumsum, namun dia belum mencoba khasiatnya. Jika Zhou Yan sudah mengujinya, mungkin pil pemurni sumsum juga bisa diberikan kepada Xiao Yao. Mendengarkan kata-kata seorang Zhou Yan membuat Xiao Yao raut wajahnya terpancar sebuah kekhawatiran. Dan dia mengatakan, "Umurku sudah terbatas dan siapa yang tahu kapan tubuhku akan pulih setelah bertahun-tahun mengalami kerusakan yang hebat." Le Shaolong tiba-tiba teringat sesuatu. "Tuan muda Zhou Yan, aku baru ingat satu hal yang penting." Ucapan Le Shaolong menarik perhatian dari semua orang di dalam ruangan ini. Zhou Yan kemudian mengatakan, "Kau teringat apa?" Le Shaolong pun menimpali, "Tuan muda Zhou Yan, apakah kau masih ingat dengan raungan agung hitam yang kita temui di alam ilusi? Kulitnya mungkin bisa menjadi sebuah solusi." Mata Zhou Yan pun langsung berbinar dan dia tersenyum ke arah Le Shaolong. Raungan hitam yang agung merupakan binatang iblis di puncak bintang 6 Dodi dan sangat dekat dengan kekuatan bintang 7 Dodi. Kekuatan pertahanannya sangat luar biasa dan kulitnya hanya sedikit lebih lemah daripada binatang iblis bintang 7 Dodi. Dengan kulit itu sebagai pelindung dalam ditambah dengan pil hati ungu, pasti akan menjadi kombinasi yang luar biasa. Zhou Yan pun dengan cepat mengeluarkan kulit binatang iblis berwarna hitam yang tidak lain adalah raungan hitam yang agung dan menyerahkannya kepada King Haoran serta yang lain untuk diperiksa. King Haoran langsung mengusap kulit hitam yang tebal dan kemudian dia mengalirkan Dogi pada kulit hitam tebal ini untuk menguji ketahanannya, dan itu hanya meninggalkan sedikit goresan berwarna putih yang tipis. King Haoran raut wajahnya terlihat nampak senang. Pemimpin klan Xiao yaitu Xiao Yao dengan gugup menatap King Haoran dan kemudian King Haoran tertawa terbahak-bahak. Luar biasa ketangguhan dari kulit hitam ini hanya sedikit lebih rendah jika dibandingkan dengan binatang iblis bintang 7 Dodi. Menggunakan kulit hitam ini sebagai baju zirah bagian dalam akan sepenuhnya menyelesaikan masalah dari Xiao Yao. Aku akan mengurus pembuatan baju zirah bagian dalam. Klan iblis darahku memiliki para ahli dalam pembuatan baju zirah bagian dalam, dan aku jamin dalam kurun waktu 2 bulan pasti akan bisa menyelesaikan 3 baju zirah bagian dalam. Semua orang terkejut. Lalu Zhou Yan berkata, "Kakak Haoran, klan iblis darah milikmu benar-benar mampu membuat 3 baju zirah dalam 2 bulan?" King Haoran pun menganggukkan kepalanya. "Tentu saja. Jika dilihat dari besarnya kulit hitam ini, kita bisa menyelesaikan 3 baju zirah."
Dan apabila tidak perlu membuang beberapa bagian yang rusak, mungkin kulit hitam ini akan bisa menjadi 4 baju zirah. Bayangan ungu tiba-tiba saja berbicara. Hei, lihatlah kalian semuanya. Jika pada saat itu kalian lebih lembut memberikan serangan, pasti kita akan bisa memiliki 4 baju zirah bagian dalam dan tidak perlu membuang bagian yang rusak. Xiao Zhan melihat pada bayangan ungu yang kemudian dia mengatakan, seandainya kita pada saat itu memberikan serangan lebih lembut, mungkin raungan hitam yang agung yang akan mengubah kulit kita semuanya menjadi baju zirah dari dia. Pandangan mata dari Xiao Yao berbinar dan tiba-tiba saja dia berkata, baju zirah bagian dalam dari binatang iblis ditambah dengan pil hati ungu. Bukankah ini adalah sesuatu yang terlalu mewah bagiku? King Haoran bercanda. Pemimpin klan Xiao, jarang sekali klan Xiao milikmu memiliki junior sehebat Xiao Yan yang sangat berbakti. Nikmati saja berkah ini. Xiao Yao hanya menganggukkan kepalanya dengan hati penuh kegembiraan. Li Shaolong juga mengatakan kepada Xiao Yan, karena masalah dari tetua Xiao Yao sudah teratasi, selanjutnya apa rencana Tuan Muda Xiao Yan? Xiao Yan pun kemudian menimpali, Shaolong, kau teruslah mencari kandidat yang cocok untuk pil hati ungu, sementara kakak Zeni bantu aku mengawasi teknik Do tahap Yi tingkat lanjutan yang sedang dilelang. Zeni pun bertanya, teknik Do tingkat lanjutan? Xiao Yan kemudian berbicara, iya, sekarang Xiao Zhan telah mencapai bintang 6 Dodi dan nanti semua orang juga akan terus mengalami penaikan level. Teknik Do mereka cukup ketinggalan zaman, jadi aku ingin memberikan mereka beberapa teknik Do yang lebih canggih, kecuali teknik Do milik Li Shaolong yang berada di kelas dunia tahap menengah. Teknik Do milik Xiao Zhan dan juga Feng Bao hanya berada di tahap C, level dasar, sementara Nan Erming dan juga bayangan ungu masih berada di tahap Yi, tingkat lanjutan. Pandangan mata dari Xiao Yao kemudian melebar tidak percaya dan dia berkata, teknik Do tahap C tingkat dasar dan juga teknik Do tahap Yi tingkat lanjutan bagi dirimu masih terlalu rendah. Xiao Yan, tahukah kau berapa banyak teknik Do tahap Yi yang kau miliki? Dan teknik Do tahap apa yang dimiliki oleh klan Xiao kita? Bukankah itu semuanya berada di tingkat rendah? Xiao Yan, kata-katamu benar-benar terlalu tinggi. Kau bahkan tidak menyukai teknik Do tahap C tingkat dasar dan juga tahap Yi tingkat lanjutan. Semua orang di dalam tempat ini langsung terdiam setelah mendengarkan ucapan dari Xiao Yao membandingkan klan Xiao dengan teknik-teknik yang dimiliki oleh orang di dalam ruangan ini. Bagaimanapun juga mereka semuanya adalah bintang 5 Dodi dan itu memang tidak bisa dibandingkan dengan klan Xiao. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Mungkinkah Xiao Yan akan benar-benar membelikan teknik Do tingkat yang lebih tinggi untuk Xiao Zhan, bayangan ungu dan juga yang lainnya? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Ngobrol sob.